Investasi pemerintah adalah alokasi dana oleh pemerintah untuk proyek-proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penelitian. Tujuan utama investasi ini adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta merangsang investasi swasta. Pemerintah sering mengeluarkan anggaran atau menggunakan kebijakan fiskal untuk memastikan investasi ini memberikan dampak positif pada perekonomian dan pembangunan negara. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, investasi merujuk pada penempatan dana atau aset pemerintah dalam berbagai instrumen atau proyek dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau keuntungan tertentu dalam jangka pendek atau panjang. Investasi dalam akuntansi pemerintahan berbeda dari investasi di sektor swasta, karena selain mencari keuntungan, investasi pemerintah juga fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial. Secara garis besar, investasi dalam akuntansi pemerintahan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, 1. Peningkatan pendapatan pemerintah. Beberapa investasi dilakukan untuk memperoleh imbal hasil atau pendapatan yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan. Yang kedua, penyediaan aset publik dan infrastruktur. Investasi pemerintahan seringkali diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dan yang ketiga, penyertaan modal dalam badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah BUMD. Investasi ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional atau daerah melalui perusahaan milik negara atau daerah. 4. Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan. Investasi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan atau keberlanjutan sumber daya alam yang penting bagi generasi mendatang. Dalam akuntansi pemerintahan, investasi dicatat dalam laporan keuangan dan harus mematuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik dapat terjamin. Dalam akuntansi pemerintahan, investasi pemerintah biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis aset yang diinvestasikan atau tujuan investasi. Berikut ini adalah beberapa jenis investasi dalam akuntansi pemerintahan. 1. Investasi jangka pendek, deposito berjangka, yaitu penempatan dana pemerintah pada instrumen deposito di bank dengan jangka waktu tertentu. 2. Surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu investasi pada instrumen yang memiliki likuiditas tinggi seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau surat berharga komersial. 2. Investasi jangka panjang. 1. Obligasi pemerintah atau daerah, yaitu investasi dalam bentuk surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan jangka waktu tertentu. 2. Saham dan penyertaan modal, yaitu investasi dalam bentuk penyertaan modal pada badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah atau BUMD, atau perusahaan lainnya yang relevan dengan kepentingan pemerintah. 3. Surat utang negara atau SUN, yaitu pemerintah dapat berinvestasi dalam SUN sebagai bentuk penanaman modal dalam jangka waktu tertentu. 3. Investasi non-finansial atau fisik, aset infrastruktur dan barang milik negara atau BMN, yaitu misalnya pembangunan jembatan, jalan, gedung pemerintah, atau fasilitas umum lainnya yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Proyek investasi sosial, yaitu termasuk investasi dalam bentuk proyek kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya yang bertujuan untuk kesehatan masyarakat. 4. Investasi dalam bentuk cadangan atau dana khusus. Terdapat dua. Yang pertama, dana pensiun dan dana cadangan pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu dana yang diinvestasikan untuk menjamin kesehatan pegawai di masa pensiun. Yang kedua, dana cadangan pemerintah, yaitu dana ini dapat digunakan untuk menutupi risiko tertentu di masa mendatang atau untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah. Yang kelima, investasi untuk pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua. Yang pertama, investasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yaitu beberapa pemerintah daerah melakukan investasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM, misalnya dalam bentuk kredit atau bantuan modal.
Kedua, investasi sektor pariwisata dan pertanian, yaitu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan sektor-sektor potensial yang mendukung perekonomian lokal atau nasional. Tujuan investasi pemerintah berkaitan erat dengan peran pemerintah dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa tujuan utama investasi pemerintah. 1. Mendukung pembangunan ekonomi. Investasi pemerintah dalam sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya investasi ini, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah berinvestasi pada proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. 3. Memperoleh pendapatan tambahan untuk kas negara. Pemerintah juga melakukan investasi yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan, misalnya investasi pada surat berharga negara atau SBN, obligasi, atau saham. Pendapatan dari investasi ini dapat membantu menambah anggaran negara dan mendukung kegiatan pemerintah. 4. Mengembangkan badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Pemerintah seringkali menyuntikkan modal ke BUMN atau BUMD untuk meningkatkan kinerja dan daya saing mereka. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi BUMN atau BUMD dalam perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja. 5. Menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Melalui investasi dalam bentuk cadangan atau dana khusus, pemerintah dapat mengelola risiko fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam kondisi krisis atau ketidakpastian. Misalnya, pemerintah mengalokasikan dana cadangan untuk menghadapi kondisi darurat atau situasi ekonomi yang tidak menentu. 6. Mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Pemerintah berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan proyek lingkungan untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang, seperti investasi di sektor energi terbarukan, konservasi hutan, atau pengelolaan air. Ini bertujuan untuk melindungi ekosistem yang penting bagi kesejahteraan masyarakat sekarang dan generasi mendatang. 7. Mengurangi ketimpangan dan mendukung pembangunan daerah tertinggal. Melalui investasi yang berfokus pada daerah-daerah tertinggal atau yang memiliki potensi ekonomi rendah, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan antar wilayah. Investasi ini mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta dukungan finansial untuk sektor-sektor yang berpotensi mendongkrak ekonomi daerah. Investasi pemerintah tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, dan Pencatatan dan pelaporan investasi dalam akuntansi pemerintahan dilakukan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP di Indonesia. Tujuan utama dari pencatatan dan pelaporan ini adalah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan akurasi dalam pengelolaan dana publik. Berikut adalah tahapan pencatatan dan pelaporan investasi dalam pemerintahan. Pencatatan investasi pemerintah. Pengakuan investasi. Investasi diakui sebagai aset pemerintah ketika ada komitmen pembelian dan telah terjadi penyerahan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan ini penting agar nilai investasi tercermin secara akurat dalam laporan keuangan. Penggolongan investasi. Investasi pemerintah diklasifikasikan sesuai jenis dan tujuannya, seperti investasi jangka pendek, jangka panjang, atau investasi pada entitas tertentu, misalnya pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Penilaian investasi. Investasi dicatat dengan nilai perolehan atau biaya historis saat pembelian. Untuk investasi yang mengalami perubahan nilai, misalnya obligasi atau saham, penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Amortisasi dan depresiasi. Untuk beberapa jenis investasi, seperti aset tetap,
Pemerintah akan mencatat penyusutan nilai atau depresiasi seiring waktu agar nilai investasi lebih mencerminkan kondisi ekonominya yang aktual. Kedua, pelaporan investasi pemerintah. Laporan neraca atau posisi keuangan. Investasi dicantumkan dalam neraca sebagai bagian dari aset jangka pendek atau aset jangka panjang, tergantung pada jangka waktu dan karakteristik investasi tersebut. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan ini menampilkan informasi tentang realisasi anggaran yang dialokasikan untuk investasi dalam periode tertentu. Ini mencakup belanja modal atau belanja lainnya yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Laporan operasional. Dalam laporan ini, pemerintah mencatat pendapatan yang diperoleh dari investasi, seperti dividen, bunga, atau keuntungan lainnya, serta biaya yang mungkin timbul dari pengelolaan investasi tersebut. Laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar terkait kegiatan investasi, seperti kas yang digunakan untuk pembelian investasi dan kas yang diterima dari hasil investasi. Ketiga, penilaian ulang dan penurunan nilai investasi. Penilaian ulang. Beberapa jenis investasi dapat dinilai ulang pada akhir periode pelaporan untuk mencerminkan nilai wajar, seperti obligasi atau saham yang mungkin mengalami perubahan nilai pasar. Jika ada selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar, pencatatan penyesuaian dilakukan. Penurunan nilai atau impairment. Jika terdapat indikasi bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai permanen, pemerintah perlu melakukan pencatatan penurunan nilai dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Keempat, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALC. Informasi terkait investasi, termasuk jenis investasi, jumlah, nilai wajar, risiko yang mungkin dihadapi, dan metode penilaian, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALC. CALC membantu memberikan informasi lebih rinci kepada pengguna laporan keuangan tentang dasar keputusan investasi dan bagaimana pemerintah mengelola investasi tersebut. Kelima, audit dan pengawasan. Investasi pemerintah akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau lembaga auditor lainnya untuk memastikan keabsahan, transparansi, dan keandalan pelaporan. Hasil audit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan menjaga akuntabilitas publik. Dengan pencatatan dan pelaporan yang tepat, investasi pemerintah dapat dipantau dengan baik, yang pada akhirnya dapat mendukung keputusan keuangan yang lebih efektif serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Dalam akuntansi pemerintahan, pengukuran dan pengungkapan investasi dilakukan untuk memastikan bahwa nilai dan informasi terkait investasi dicatat secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan investasi oleh entitas pemerintah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengukuran dan pengungkapan investasi dalam akuntansi pemerintahan. 1. Pengukuran investasi pemerintah. Pengukuran awal. Investasi dicatat pada nilai perolehannya atau cost saat pertama kali diakui. Nilai perolehan mencakup semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh investasi, seperti harga beli, biaya transaksi, dan biaya lainnya yang secara langsung terkait dengan investasi. Pengukuran setelah pengakuan awal. Investasi jangka pendek. Investasi yang dimaksud untuk dijual atau diuangkan dalam waktu dekat biasanya diukur pada nilai wajar atau fair value. Pada setiap akhir periode pelaporan, perubahan nilai wajar diakui dalam laporan keuangan.
Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang seperti penyertaan modal pada BUMN atau BUMD diukur pada nilai perolehan atau cost setelah pengakuan awal. Namun jika terjadi penurunan nilai permanen atau impairment, pemerintah harus menyesuaikan nilai tercatat investasi. Penyesuaian nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai permanen, indikasi perlu dinilai ulang dan dilakukan penyesuaian nilai atau impairment sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2. Pengungkapan investasi dalam laporan keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan. Investasi dicantumkan sebagai aset, baik dalam aset lancar maupun aset jangka panjang, tergantung pada tujuan investasi dan jangka waktunya. Catatan atas laporan keuangan atau CALC. Dalam bagian ini, pengungkapan lebih rinci terkait investasi disajikan, termasuk jenis dan klarifikasi investasi. Informasi mengenai jenis investasi, misalnya saham, obligasi, penyertaan modal, atau aset infrastruktur. Tujuan investasi. Tujuan dibalik investasi tersebut apakah untuk mendapatkan imbal hasil, menjaga stabilitas fiskal, atau mendukung pembangunan sosial. Nilai perolehan dan nilai wajar. Jika nilai investasi telah mengalami perubahan nilai wajar, maka informasi nilai perolehan dan nilai wajarnya perlu diungkapkan. Resiko investasi. Pemerintah perlu menjelaskan potensi resiko yang terkait dengan investasi, seperti resiko pasar, resiko kredit, dan resiko likuiditas. Kebijakan penilaian. Informasi mengenai metode pengukuran, seperti apakah menggunakan nilai wajar atau biaya perolehan, serta dasar-dasar penilaian ulang investasi. Pendapatan dari investasi. Setiap pendapatan yang diperoleh dari investasi, seperti bunga atau dividen, perlu diungkapkan dalam laporan pendapatan operasional. 3. Penurunan nilai atau impairment. Jika investasi mengalami penurunan nilai yang signifikan atau permanen, pemerintah wajib mencatat penurunan tersebut sebagai impairment dan mengurungkan nilai tercatat dari investasi. Penurunan nilai ini juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan alasan dan dampak penurunan nilai tersebut. 4. Perubahan nilai wajar atau fair value. Jika investasi diukur menggunakan nilai wajar, maka setiap perubahan nilai wajar akan dicatat dan dilaporkan secara berkala. Misalnya untuk investasi pasar modal yang mudah berubah nilainya, seperti saham atau obligasi. Perubahan nilai wajar perlu dicatat dan diungkapkan. Pengungkapan ini memberikan informasi kepada publik mengenai volatilitas dan potensi risiko yang dihadapi pemerintah dari investasi tersebut. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Investasi pemerintah perlu dijelaskan secara rinci dalam CALC untuk memastikan transparansi kepada pengguna laporan keuangan, terutama masyarakat umum dan pihak pengawas. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi investasi pemerintah, alasan dibalik pengambilan keputusan investasi, serta dampaknya pada keuangan. Investasi pemerintahan menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang berbeda dengan investasi di sektor swasta. Tantangan ini terkait dengan tujuan investasi pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan publik. Berikut adalah beberapa tantangan risiko investasi dalam akuntansi pemerintahan. 1. Risiko ekonomi dan keuangan. Fluktuasi ekonomi, kondisi ekonomi seperti inflasi, resesi, atau perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai investasi pemerintah. Misalnya, investasi dalam obligasi atau surat berharga rentan terhadap perubahan suku bunga dan mempengaruhi nilai pasar dan imbal hasilnya. Resiko likuiditas. Beberapa investasi pemerintahan mungkin sulit dicairkan dengan cepat jika diperlukan dana, terutama pada investasi jangka panjang seperti penyertaan modal di perusahaan negara atau investasi pada proyek infrastruktur. Resiko nilai tukar. Jika pemerintah melakukan investasi dalam bentuk aset fluktuasi asing, resiko fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai investasi tersebut, terutama dalam kondisi nilai tukar yang tidak stabil. 2. Risiko politik dan kebijakan. Perubahan
Berdasarkan kebijakan pemerintah, pergantian kebijakan atau prioritas pemerintah bisa mengubah alokasi dan investasi atau bahkan menyebabkan penghentian proyek. Perubahan kebijakan juga dapat mempengaruhi regulasi yang terkait dengan pengolahan investasi. Resiko regulasi, investasi pemerintah dapat terdampak oleh perubahan regulasi yang tidak terduga. Misalnya, regulasi lingkungan, perpajakan, atau peraturan yang mengatur sektor tertentu seperti sektor energi atau infrastruktur. 3. Tantangan dan akuntabilitas dan transparansi penyalahgunaan dana. Investasi publik rentan terhadap potensi penyalahgunaan dana, terutama jika tidak ada sistem pengawasan yang ketat. Ini bisa mengarah pada inefisiensi atau bahkan praktik korupsi dalam pengelolaan investasi. Tuntutan transparansi, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga transparansi dalam pelaporan investasi, dan ini memerlukan sistem pencatatan serta pelaporan yang jelas dan akurat. Keterbatasan informasi, pemerintah perlu menyajikan informasi yang cukup kepada publik mengenai keputusan investasi, risiko, dan hasil yang diharapkan. Namun ada keterbatasan dalam menyampaikan informasi yang kompleks sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. 4. Resiko operasional, kapasitas manajerial. Investasi dalam proyek besar seperti infrastruktur atau pengembangan BUMN memerlukan keahlian manajemen dan pelaksanaan yang baik. Kekurangan dalam perencanaan, pengelolaan, atau pelaksanaan dapat menghambat proyek dan menyebabkan kerugian. Gangguan proyek, investasi dalam proyek fisik seperti jalan tol atau pembangkit listrik berpotensi mengalami hambatan dalam proses konstruksi, seperti masalah teknis, keterlambatan jadwal, atau kendala geografis dan cuaca. Risiko sosial dan lingkungan. Dampak lingkungan, investasi di sektor infrastruktur atau pengembangan sumber daya alam berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan ekosistem atau polusi. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat merugikan masyarakat dan mengurangi manfaat dari investasi tersebut. Risiko sosial. Proyek-proyek pemerintah yang besar, terutama yang berdampak pada lahan dan pemukiman masyarakat, bisa menghadapi resistensi atau penolakan dari masyarakat. Hal ini berpotensi mengganggu pelaksanaan proyek dan memerlukan tambahan biaya untuk penyelesaian konflik. Resiko nilai dan kinerja investasi. Penurunan nilai aset. Beberapa investasi bisa mengalami penurunan nilai secara permanen atau inframen, terutama pada investasi jangka panjang atau investasi pada aset yang memiliki potensi risiko tinggi, kinerja tidak sesuai harapan. Investasi pada BUMN atau proyek tertentu mungkin tidak menghasilkan kinerja sesuai harapan karena berbagai faktor eksternal dan internal seperti persaingan, kondisi pasar, atau manajemen yang kurang efisien. Dan yang terakhir, tantangan pengukuran dan pelaporan. Penilaian wajar. Pengukuran nilai wajar untuk beberapa aset bisa sulit dilakukan, terutama jika investasi tersebut bersifat tidak likuid atau tidak memiliki pasar aktif. Standarisasi pelaporan. Pemerintah harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku, misalnya SAP di Indonesia. Dalam pelaporan investasi, proses ini memerlukan keahlian teknis dan sistem informasi yang handal untuk memastikan laporan yang akurat dan transparan. Menghadapi tantangan dan risiko ini, pemerintah perlu memperkuat manajemen risiko, sistem akuntabilitas, serta keterbukaan dalam pengolahan dan pelaporan investasi. Hal ini bertujuan agar investasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal negara. Sebagai contoh, jika obligasi PT Semen Gresik yang dimiliki pemerintah daerah X dengan nilai nominal 1 miliar dengan suku bunga tetap 6%, bunga dibayarkan tiap 1 April dan 1 Oktober tahun 2007. Maka perhitungannya sebagai berikut. 1 miliar dikali 6/12 dikali 6% sama dengan 30 juta. Selanjutnya, akan dilakukan pencatatan pendapatan sebagai berikut. Tanggal 1 April 2007, kas di kas daerah didebit sebesar 30 juta, pendapatan bunga dikredit sebesar 30 juta. 1 Oktober 2007, kas di kas daerah didebit sebesar 30 juta, pendapatan bunga dikredit sebesar 30 juta. Yang kedua, penerbitan obligasi. Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah
pemerintah daerah ABC menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1.000 lembar dengan harga per unit 500.000 dengan suku bunga 12% per tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Jurnal LO dan neraca. Kas di kas daerah didebit sebesar 500 juta dan utang dalam negeri atau obligasi dikredit sebesar 500 juta. Jurnal LRA, perubahan sal didebit sebesar 500 juta, penerimaan hasil penerbitan obligasi didebit sebesar 500 juta. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Permendagri nomor 13 tahun 2006. Jurnal LRA, perubahan sal didebit sebesar 500 juta, penerimaan pembiayaan penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah dikredit sebesar 500 juta.